Saatnya bereskan misi pendidikan. Recording in progress. Bayar SPP, buku, bisa. Tarik dana ganti seragam, bisa terus pakai Julo. Daftar sekali, pakai limit berkali-kali. Saatnya misi lancarkan bisnis. Bayar listriknya, nyalain airnya, bisa terus. Cicil ringan pakai Julo. Bunga rendah dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama Julo dengan topik peran Fintech Lending dalam memberdayakan individu dan membangun keuangan yang tangguh dan bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Elisa Setiawan, Eksekutif Associate Aspek yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator. Yang saya hormati, Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek, Bapak Ongki Kurniawan selaku CEO Scorelife, Bapak Robi Kristi, CFP selaku CEO Finante ID, Bapak Hari Suhendra selaku Chief Risk Officer Judo, dan Bapak Vincent selaku Wakil Ketua Departemen Inovasi Keuangan Digital Aftek. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat serta salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada Fintech Talk pagi hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan untuk seluruh penggiat Fintech. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Julo yang telah mendukung acara pada pagi hari ini. Fintech Talk bersama Julo kali ini merupakan satu dari bagian rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di bulan Fintech Nasional 2023 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 12 tahun 2023. Kami harap rekan-rekan dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules acara ini, yaitu pastikan koneksi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang stabil sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Bapak Ibu sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan mode webinar. Gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Gunakan PC atau laptop untuk mendapat tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, atur smartphone Anda dalam mode landscape atau fungsi putar layar atau auto rotate diaktifkan. Jika ada pertanyaan, silakan dapat menggunakan fitur chat box ke host dan panelis dengan menyebutkan nama lengkap, asal institusi, nama narasumber yang dituju, serta pertanyaan Anda. Guna meningkatkan kualitas acara Aftek mendatang, kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu peserta dapat mengisi feedback form di akhir acara yang akan kami tayangkan melalui QR dan link di kolom chat. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi bukti kehadiran Bapak dan Ibu, serta menjadi acuan kami dalam penulisan nama serta pengiriman e-sertifikat dari acara ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini secara singkat. Acara ini akan dibuka dengan penyampaian opening remarks oleh Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek. Kemudian kita akan masuk dalam sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Vincent dengan para panelis yang tentunya sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu Bapak Ongki Kurniawan, Bapak Robi Kristi, dan Bapak Hari Suhendra. Dan akan ada sesi Q&A di dalam diskusi panel nanti yang akan dipimpin oleh moderator. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan penggiat Fintech Talk merupakan event liburan Aftek yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan, serta wadah berbagi informasi terkait ragam layanan Fintech, khususnya inovasi keuangan digital, dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri Fintech. Dan Fintech Talk hari ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan Julo. Sebelum memulai acara, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek. Kepada Ibu Lili, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Hari Suhendra, Chief of Risk Officer Julo, Bapak Ongki Kurniawan, CEO Scorelife, Bapak Robi Kristi, CFP, CEO Finante ID, Bapak Vincent, Co-founder Infin ID, beserta seluruh peserta yang hadir mewakili regulator, pelaku industri fintech, pengamat, dan publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian Aftek,
Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan para panelis serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada kegiatan pagi hari ini. Kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu anggota AFTEK, para perwakilan instansi pemerintah, pelaku industri, pengamat, serta publik yang hadir pada acara sesi diskusi pagi hari ini. Acara hari ini merupakan kolaborasi yang diselenggarakan oleh Julo bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Sebagai perkenalan, AFTEK sendiri berdiri sejak tahun 2016, yang kemudian resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital atau IKD pada 19 Juli 2019 berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Hingga triwulan yang ketiga tahun 2023, AFTEK memiliki anggota sebanyak 330 perusahaan teknologi keuangan dengan lebih dari 25 bisnis model fintech. AFTEK senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri serta literasi keuangan guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pertumbuhan industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Si Ekonomi 2023 oleh Temasek, Google, dan Bain & Company mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia sebesar 82 miliar US dollar di tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai 109 miliar US dollar di tahun 2025 atau rata-rata tumbuh 15% per tahun. Industri fintech lending juga telah mentransformasi industri jasa keuangan Indonesia dan terus tumbuh secara konsisten. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, outstanding pinjaman peer-to-peer lending atau fintech lending hingga Agustus 2023 tercatat mencapai 47,7 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 19,1 juta rekening. Outstanding pinjaman tersebut tumbuh sebesar 19,44% year on year. Selain itu, pinjaman macet fintech lending juga relatif terjaga pada rasio TKB 90 sebesar 2,34% per Agustus 2023. Rasio TKB 90 tersebut menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 3,02%. Meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat, industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 85,10% pada tahun 2022, dengan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68% di tahun yang sama. Capaian tersebut masih mencatatkan gap yang cukup lebar, meninggalkan sebagian masyarakat yang sudah dapat mengakses layanan dan produk keuangan, namun tanpa pengetahuan akan manfaat dan resiko keuangan yang memadai. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan digital pada bulan Fintech Nasional 2023 ini, sesi Fintech Talk di antara lain akan membahas berbagai inisiatif dan inovasi khususnya peran Fintech Lending dalam mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Kami berharap pembahasan dalam sesi Fintech Talk ini di antara lain dapat mendorong peningkatan literasi keuangan digital, khususnya terkait perilaku penggunaan kredit yang bertanggung jawab dalam rangka memberdayakan individu melalui layanan fintech lending. Akhir kata, mewakili AFTEK, saya mengucapkan terima kasih kepada Julo dan kepada seluruh narasumber dan partisipan yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih banyak kepada Ibu Lili Sambuaga atas welcoming remarks yang telah disampaikan. Sebelum kita melanjutkan ke acara sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Ibu Lili, para narasumber dan moderator, kami persilakan untuk bersiap-siap membuka kamera untuk melakukan foto bersama. Ya, sudah siap Bapak dan Ibu sekalian? Saya hitung 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi sharing webinar yang akan dimoderatori oleh Bapak Vincent selaku Wakil Ketua Departemen IKD Aftek. Jangan lupa Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi sharing ini dengan menggunakan fitur chat box ke host dan panelis dengan menyebutkan nama lengkap, asal institusi, nama narasumber yang dituju, serta pertanyaan. Kepada Bapak Vincent, kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi sharing pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Sobat Fintech. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Vincent, Wakil Ketua Departemen Inovasi Keuangan Digital, Asosiasi Fintech Indonesia. Hari ini saya akan membantu proses keberjalanan sharing session. Kita kedatangan 3 pembicara yang sangat ahli di bidangnya. Tapi sebelum kita mulai pembicaraan, sebelum kita mulai sharing sessionnya, saya ingin dapat dulu dong semangat dari teman-teman. Kalau boleh chat di chat box ya. Semangat paginya boleh ditunjukkan, boleh halo-halo emoticon bisa teman-teman ini ya tunjukin di chat box, kirim ke kita. Nah, supaya kita ini dulu nih semangat dulu. Tadi kan lumayan panjang pembukaannya. Saya mau lihat dulu. Oh, udah ada nih dari Pak Eko, Pak Adam, selamat pagi. Pak Ajeng, Pak Ajeng, Pak Kincoko, nah, Bu Imelda, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya kita akan mulai dengan satu sesi dari Bapak Robi Kristi, CFP. Jadi pembicara pertama ini Pak Robi ini adalah CEO dari Finante.id. Jadi beliau ini aktif sebagai mentor perencana keuangan dari tahun 2014, tersertifikasi sebagai CFP. CFP itu Certified Financial Planner. Saat ini beliau aktif memberikan edukasi keuangan baik secara personal, one-on-one, secara online atau offline, maupun jadi narasumber berbagai acara ya, berbagai media, berbagai perusahaan, termasuk kementerian dan BUMN. Kita tidak usah berlama-lama lagi, saya berikan floor-nya kepada Pak Robi untuk mulai sharing session yang pertama. Silakan Pak Robi. Oke, thank you Pak Vincent. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Wah, senang sekali ya ketemu lagi bersama saya. Semoga hari ini ya dari beberapa sumber yang luar biasa dari Pak Ongki, Pak Hari, kita bisa dapat sesi insightful yang teman-teman bisa praktekkan langsung. Oke? Oke, hari ini saya ada opening aja dulu nih singkat buat teman-teman ya. Nanti kalau untuk lebih detailnya bisa juga nanti discuss ya waktu sesi tanya jawab ya. Oke. Oke, saya izin share screen. Oke, sambil nunggu nih. Di sini teman-teman semua sudah punya produk hutang belum nih? Ya. Produk hutang tuh macam-macam ya. Misalnya ada kartu kredit, pay later, atau juga mungkin pinjol ya, macam-macam KTA atau punya KPR. Boleh dong komen yang sudah punya produk-produk hutang ya, boleh share di grup. Nanti kita mau bahas nih jenis-jenisnya apa aja sih. Oke. Nah, tugas saya hari ini mau bikin teman-teman ya debt free sih ya. Idealnya kan debt free. Tapi kita tahu katanya kalau nggak ada hutang, itu hidup tuh kayaknya kurang menantang. Wah, bener apa enggak? Coba komen ya. Tapi alangkah lebih enak sih kalau bangun tidur nggak ada hutang ya, gitu. Apalagi sampai ditagih debt collector itu kayak nggak enak banget teman-teman. Oke? Nah, ini saya mau tanya, rata-rata di sini mungkin banyak yang masih bekerja ya, nggak ada masalah. Ada satu fakta yang menarik nih teman-teman. Ya, jadi 60% ya dari karyawan itu stres tentang keuangan mereka. Benar apa benar banget nih? Ya. Atau nih udah mau akhir istilahnya tanggal tua, tanggal 29 gitu kan. Waduh, gajian belum nih awal bulan, tapi kok kayaknya uang tinggal berapa. Ada lagi fase-fase ini ya. Nah, kita bedah dulu nih sekilas, teman-teman. Apa sih yang menyebabkan orang stres karena utang? Ya. Nah, yang pertama itu 74% tidak punya keuangan yang baik setelah pandemik. Ya. Oke, lalu ada 88% tidak punya dana darurat. Sehingga dia sewaktu-waktu khawatir nih. Ya. Nah,
That's why ini yang paling besar ya. Sehingga kalau orang tidak punya dana darurat, teman-teman, ujung-ujungnya apa? Hutang. Ya, hutangnya macam-macam. Makanya kadang orang Indonesia serba nggak enakan ya. Makanya mereka bisa hidup dari bulan ke bulan dengan apa kasbon dan seterusnya gitu ya. Nah, 44% mereka cerita tadi nih kartu kredit nih bahkan hanya bisa bayar minimum payment dan itu pun kadang belum tentu on time ya karena kita tahu produk hutang di Indonesia masif ya. Kalau teman-teman tahu di mall gitu ya, kalau kita mau apply kartu kredit, ya nggak bisa pun dibantu sama salesnya ya. Tapi apakah dikasih tahu kapan pakainya yang benar, ya kan, treatmentnya seperti apa, manajemen hutang seperti apa, belum tentu. Oke. Lalu 28% itu orang merasa gajinya sudah habis sebelum waktunya nih. Gila nih, kayak gajinya nggak cukup nih, ya kan? Wah, mesti request nih naik gaji tahun depan dan seterusnya, ya. Sumbernya dari PwC 2023. Oke, ini fakta-fakta yang menarik. Lalu selanjutnya teman-teman. Nah, ini yang kemarin sempat viral juga ya. Mungkin nanti Pak Ongki juga bisa cerita ya. Viral lulusan S1, BI checking kolek 5 gitu. Jadi nggak bisa maju ke step selanjutnya. Ada nggak teman-teman yang pernah dengar atau keluarganya atau teman-teman yang ngalamin langsung ya? Ada yang sampai bunuh diri ya kan terkait pinjol dan seterusnya ya. Dan ya di kota besar terutama Jakarta ya itu tembus loh sampai 10 triliun teman-teman. Ya, bahkan ada juga ASN ceritanya seperti ini akibat judi online tapi pakai uang pinjol dan seterusnya. Ya, jadi tentunya ini cukup sangat-sangat dan mengkhawatirkan. Oke. Jadi kita nggak bisa hindarin, ya, tapi kita bisa aware dan kita bisa mencegah daripada mengobati. Nah, lalu kita lihat nih statistik yang lain, ya. 9% dari korban pinjol adalah karyawan, ya, gitu. Ada 3 ribuan lebih ya kasus pinjol yang komplain, ya. Lalu dari seluruh provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan kredit pinjol tertinggi yang macet. Ya, tentunya kita tahu di Indonesia Timur itu memang banyak lah ya aksesnya mungkin tidak sebaik yang di daerah barat, apalagi di Pulau Jawa, sehingga literasi, ya inklusi dan seterusnya tentunya akan menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman kita di sana. Lalu gimana nih? What's next gitu kan? Nah, apa sih orang yang menyebabkan mereka itu berhutang, teman-teman? Ya, simple. Hutang tutup satu, gali lubang yang lain, ya. Gali lubang tutup lubang ya karena nggak cukup akhirnya buka lagi tutup lagi buka lagi tutup lagi ya. Terus ada juga ya tadi emang dasarnya emang nggak cukup nih biaya hidupnya ya kan. Terus juga untuk kebutuhan mendesak, konsumtif dan seterusnya ya. Ada tuh gadget baru, biaya sekolah pun ada ya, tapi ya ada juga, tapi yang paling terutama yang paling penting adalah tadi punya hutang lain yang tidak tercukupi. Oke. Nah, dari data tersebut, kenapa sih hutang perlu diatur? Ya, karena ini sebenarnya mainnya psikologis juga, teman-teman. Karena banyak dari kita terjebak di hutang, tapi kita nggak tahu how to keluarnya. Ya, makanya nanti saya akan cerita juga gimana sih solusinya. Oke? Nah, ini yang teman-teman harus sadari dulu, ya. Beberapa langkah, ya. Ini satu guidance piramida dalam perencanaan keuangan, di mana teman-teman harus beresinnya di bawahnya dulu. Ya, harus tiap bulan surplus nggak? Hutangnya bisa dikurangin nggak secara rutin gitu ya. Lalu untuk bisa budgeting yang lain. Baru setelah itu cukup, ya nanti kita mulai deh dana darurat, asuransi, ya investasi dan seterusnya. Jadi teman-teman coba fokus dulu di step pertamanya. Ngurangin hutang, budgeting, sama bisa arus surplus tiap bulan. Ya, karena kalau ini sudah ada lebih enak. Tapi kalau boro-boro surplus Kak gitu kan, yang ada malah utang-utangan ke sana, ya coba dilihat nih apakah masalahnya penyebabnya apa, karena memang biaya hidupnya ketinggian atau memang harus punya income tambahan. Dua itu doang, simple teman-teman. Oke. Nah, ini yang menarik. Banyak dari kita di luar sana sibuk investment dulu. Ya, wah, cuan di mana ya, saham atau reksadana ya dan seterusnya. Lupain dulu. Ya, tapi fokus di day by day-nya kita dulu. Tiap hari surplus nggak? Budget kita cukup nggak? Ya, hutang kita udah mulai berkurang apa nggak? Baru kita tenang. Ya, kita harus aman dulu secara keuangan, baru kita bisa nyaman. Ya, teman-teman. Oke.
Nah, hutang sendiri itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ya, ada yang produktif, ada yang konsumtif. Apa sih yang membedakannya? Ya, simpelnya teman-teman gini. Kalau teman-teman berhutang dan itu bisa memberikan sesuatu arus kas yang positif, ya kan, tambahan income, ya kan, itu berarti hutang yang produktif. Sesimpel itu. Ya, tapi kalau kalian berhutang dan ujung-ujungnya cuma jadi sesuatu yang di toilet gitu kan, misalnya nggak berdampak apapun secara finansial terutama, berarti itu yang konsumtif. Ya, jadi bukan karena tipe barangnya. Misal, oh, saya beli iPhone baru, apakah produktif atau konsumtif itu kembali kepada teman-teman peruntukannya untuk apa. Ya, kalau kalian content creator ya atau kalian punya bisnis online dan kalian emang perlu upgrade misalnya dari iPhone 11 ke 15, ya it's bisa jadi hutang yang produktif. Tapi kamu misalnya pakai iPhone 14, jadi iPhone 15, ya kayaknya nggak terlalu signifikan ya, baru setahunan udah upgrade, bisa jadi itu tidak wise, ya gitu. Jadi kembali lagi tujuannya. Beli rumah, balik lagi, bisa produktif, bisa konsumtif. Beli mobil, bisa produktif, bisa konsumtif. Tergantung tujuannya untuk apa, ya teman-teman. Oke. Nah, boleh nggak sih kita berhutang? Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Boleh banget gitu ya. Kita memang ada kalanya harus berhutang karena kita memang mau ngejar waktu yang lebih lebih singkat untuk memperoleh satu aset misalnya seperti itu. Oke, tinggal nanti pertanyaannya seperti lanjutannya seperti ini. Tak boleh aja, tapi harus punya strategi nih. Banyak dari kita ya udah deh impulsif ya, kita emosional. Wah, ada barang sale nih akhir tahun ya, gadget potongan 3 juta, beli deh ya. Padahal harusnya sebenarnya dihitung dulu. Nah, ini tips-tips yang teman-teman boleh catat ya, boleh share, nanti juga boleh di sosial media sehingga teman-teman yang nggak ikutan webinar hari ini tapi bisa tetap punya ilmunya. Oke? Nah, yang pertama, tujuannya harus jelas nih teman-teman. Berhutangnya untuk apa? Ya, untuk konsumtif kah? Misalnya mau beli ya pernak-pernik, ya dekorasi, misalnya akhir tahun ada apa atau liburan, ya kan? Atau hutang produktif, ya, misal mau beli laptop baru, ya kan? Mungkin mau beli kamera baru untuk keperluan produksi atau apapun itu, ya pengembangan bisnis, ya misalnya. Lalu coba lagi skala prioritas teman-teman saat ini, ya kan? Udah urgent, super urgent atau ya nggak ada dulu pakai handphone juga bisa nih kameranya, misalnya seperti itu. Ya. Yang kedua, itu teman-teman harus hitung nominalnya. Ya, jadi banyak kok financial calculator saat ini ya biar tahu nih total pokoknya berapa, bunganya berapa, terus rencana mau ambil sekurang dari setahun cicilannya menengah atau sampai jangka panjang dan hitunglah cicilan dan bunga per bulannya itu berapa. Ya, setelah dua ini baru nanti ketiga adalah teman-teman cek ya secara keseluruhan nih. Itu kan tadi dari sisi utang doang. Nah, kita lihat secara big picture-nya nih. Ya dari aset, hutang, pendapatan bulanan, pengeluaran bulanan masih oke nggak? Ya, hutang yang tadi kamu mau tambah itu masih di bawah 30% dari pendapatan atau sudah melebihi 30% dari pendapatan. Ya, karena takutnya kita yang namanya berhutang, ya ini kan kelihatannya kasat mata ya mampulah bulanan segini gitu kan. Tapi kita nggak lihat totalnya, misal sudah punya KPR, sudah punya cicilan mobil, dan seterusnya. Jangan-jangan malah jadi beban, ya seperti itu. Oke, nah for your information, kenapa sih itu sangat penting? Karena nanti ini akan ada kaitannya soal credit scoring ya, skor kredit ya kalau dulu namanya BI checking, di mana teman-teman bisa lihat nih ada beberapa skor yang telat berapa hari ya, nanti mungkin detailnya dari Pak Ongki ya untuk lebih detailnya karena ini akan mempengaruhi ke depannya untuk kamu punya keputusan secara finansial ke depannya ya. Oke, karena ini sekarang kan semua udah digitalize ya, jadi kayak dari NIK pemadanan NPWP pun nanti semua bakal jadi satu sentral. Jadi teman-teman harus aware ya, jangan sampai tadi gampangin di awal ya. Udah deh punya dulu ya kan, aktifin dulu pay later, kartu kredit segala macam. Tapi balik lagi ya, jangan sampai ini jadi bumerang. Oke. Nah, lalu keempat kita lanjut juga ya. Buat budgeting nih, kalau misal tadi mau berhutang ya, gimana nih ya kan? Ya udah, tadi kita tahu dulu income kita ya, baik itu aktif maupun pasif ataupun punya penghasilan investasi ya, dipotong segala sesuatu yang sifatnya wajib, butuh dan ingin ya. Jadi tadi misal ada
pajak penghasilan itu udah nggak mungkin dong ya kita hindari, cicilan tagihan, donasi, amal, zakat, perpuluhan. Yang butuh tuh misal asuransi, investasi, pengeluaran keseharian, bulanan, ya. Dan yang ini ya mungkin kayak hiburan, traveling, dan seterusnya. Ya, udah surplus, ya, atau ternyata masih mepet, atau masih kurang. Ya, hal ini diperlukan untuk tadi diagnosa awal. Kira-kira kalau saya nambah hutang baru, masih oke nggak sih? Masih dalam zona aman nggak? Ya, atau ternyata ini malah jadi udah nggak ideal. Ya, teman-teman harus hitung. Ya, terus kalau jangan lupa nih, kadang kan kita ada yang bayarnya tahunan, apalagi kayak Desember, misalnya, oh udah mau bayar jatuh tempo asuransi, STNK dan seterusnya, itu juga dihitung, teman-teman. Ya, kadang kita nggak apa menyampingkan itu, padahal pas berasa, lumayan ya, ternyata segitu. Ya. Nah, kalau sudah punya hutang nih, kan tadi saya lihat juga banyak ya teman-teman dari hari ini yang ikutan udah punya hutang ya. Kita berharap sih teman-teman sehat-sehat aja ya hutangnya, bukan yang sampai macet. Tapi seandainya menuju mengarah sana, gimana nih solusinya? Ya, ini juga penting ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini. Tadi step-stepnya mirip sama. Kamu ngelis dulu semua hutang. Ya, baik itu jangka pendek, menengah, panjang. Ya, bunganya berapa, pokoknya berapa, sisa waktunya berapa. Ya. Lalu tadi lakukan financial check-up secara keseluruhan biar kita tahu nih. Ya, karena hutang hanya salah satu komponen dalam perencanaan keuangan pribadi teman-teman. Ya. Jadi harus tahu dulu secara keseluruhan. Nah, nanti baru pilih solusinya. Ya, mau hutang pelunasannya dengan cara apa? Debt snowball atau debt avalanche. Ya, singkatnya nanti bisa lihat kalau misal jenis hutangnya sama, misal punya hutangnya 4 kartu kredit nih bermasalah, ya berarti ini kita solusinya misal debt snowball. Ya, kenapa? Karena kita fokus beresin hutang dengan nominal terkecil. Ya, karena kan jenis hutangnya sama. Beda kalau kalian punya hutang satu KTA, satu pinjol, satu hutang KPR, satu hutang kartu kredit, satu hutang ke koperasi. Nah, ini kan jenis hutangnya dan bunganya bervariasi. Nah, kita fokus beresin dengan bunga yang tertinggi dulu. Itu debt avalanche ya. Jadi kalian tahu kapan harus yang lunasin terkecil atau kapan yang lunasin dengan bunga tertinggi gitu. Karena kalau nggak punya strategi ini, kalian akan pusing sendiri ya 1 lawan 5 ya 1 lawan 4 treatmentnya nggak akan sama ya gimana tuh ngalamin kalau nggak ya tadi kenanya psikologis nggak tahu wah gila gue udah berbulan-bulan bertahun-tahun berjuang kok utangnya nggak kelar-kelar ya utang kartu kredit nggak kelar-kelar utang pinjam nggak kelar-kelar jadi kok malah dibayar malah bunganya kumulatif segala macem itu makin besar ya nanti ini tentunya akan jadi challenging dan akhirnya psikologis kita akan kena. Tapi kalau kita tahu how to game-nya, ya kan, kita bisa buat plan-nya untuk seperti itu, ya. Nah, akhir kata hutang adalah pisau bermata dua, teman-teman. Jika Anda tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak, itu bisa membangun masa depan Anda. Tapi jika Anda nggak berhati-hati, itu bisa menghancurkan. Oke, bukan dari saya, dari Howard Schools. Oke. Akhir kata dari saya itu aja. Nanti saya kembalikan ke Pak Vincent untuk sesi teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Robi. Ini menarik sekali ya. Tadi eh, ada satu topik yang mau saya highlight itu adalah boleh hutang tapi dengan strategi ya. Jadi hutang itu harus dengan rencana, terukur. Nah, ini berhubungan juga dengan topik dari pembicara kedua kita, Pak Ongki. Pak Ongki ini adalah CEO dari Score Life. Jadi Score Life itu buat teman-teman yang belum familiar adalah satu platform manajemen kredit pertama di Indonesia. Jadi sangat berguna untuk kita-kita yang mau merencanakan lebih lanjut nih. Kalau kita mau ambil utang, mau lihat utang kita yang berjalan seperti apa, kita bisa cek di Score Life. Nah, Pak Ongki sendiri ini background-nya udah cukup lama berkarir di berbagai macam korporasi ya, mulai dari XL, di Line, Grab, dan Stripe. Jadi lumayan beragam pengalaman beliau. Beliau sendiri background edukasinya itu lulusan ITB dan Berkeley di Amerika. Saat ini juga duduk sebagai Board of Advisory di Perkumpulan CIO Indonesia. Nah, tidak berlama-lama lagi kita bisa berikan floor-nya ke Pak Ongki untuk share ini gimana nih
apa sih yang sekolah bisa bantu untuk kita yang mungkin ada rencana mau ngutang atau ada mau lihat nih kesehatan utang kita seperti apa. Silakan Pak Oki. Terima kasih, Pak Vincent. Baik. Em, dalam sesi saya ini, yang nanti sebentar lagi akan ditampilkan materinya, saya akan menyampaikan topik yang penting nih, sebenarnya terkait banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robi. By the way, Pak Robi ini CEO Finante adalah juga mitra strategis kami nih di Score Life. Kita sama-sama membantu masyarakat luas untuk membangun reputasi keuangan. Nah, reputasi keuangan itu sendiri apa dan kenapa itu penting akan saya jabarkan di presentasinya. Tapi teman-teman pastinya masih semangat ya. Ini saya rasa topik yang sangat penting. Tadi slide terakhir dari Pak Robi, hutang bisa memperbaiki hidup tapi juga bisa menghancurkan, itu sebenarnya sangat-sangat realistis ya. Banyak sekali kejadian yang sudah kita lihat bersama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi. Untuk presentasinya bisa ditampilkan? Baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa di start dengan slide pertama. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Pasti kan punya ya cita-cita finansial. Teman-teman semua pasti punya cita-cita finansial, baik itu pengen sekolah lagi, misalnya yang udah S1 pengen S2, mungkin biayanya besar, jadi mesti nabung dulu nih. Sampai ke yang sangat besar cita-cita finansialnya, misalnya punya rumah yang bagus, di kawasan yang aman, dan tentunya nyaman untuk ditempati. Dan tentunya wajar untuk menggapai cita-cita tersebut sudah berharap banyak ya, jadi sudah merencanakan, tadi mungkin juga disampaikan oleh Pak Robi, udah punya strategi, dan mungkin di awal-awal berpikir, wah gajinya nggak cukup nih, coba saya sampai level manager dulu deh, baru saya berani mengajukan pinjaman beli rumah gitu misalnya. Setelah dijalankan, tiba-tiba banyak yang kecewa. Kenyataannya memang faktanya, hanya 1 dari 10 pengajuan KPR itu disetujui oleh bank. Dan banyak yang merasa sudah memiliki gaji yang cukup, tapi tidak disetujui atau tidak di-approve oleh bank. Silakan teman-teman kalau ada yang pernah punya pengalaman serupa, di-share frustasinya dan sebagainya, karena kenyataannya itu banyak kali terjadi. Dan mungkin sebagian orang bertanya-tanya kenapa. Kadang diinformasikan bahwa oleh banknya bahwa BI checkingnya nggak bagus. Coba cek apakah ada pinjaman yang belum dibayar. Atau wah waktu itu pernah ngemplang nggak bayar pinjaman. Kita jadi bertanya-tanya ya, apa sih BI checking? Pertama. Kemudian kedua, kok bisa tahu ya saya dulu pernah ngemplang pinjaman? Dari mana taunya? Di mana saya cari data itu? Dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ini sebenarnya terkait dengan satu istilah yang dinamakan reputasi keuangan yang diukur dalam bentuk skor kredit. Berikutnya, memang reputasi keuangan ini sekarang lagi seru banget diperbincangkan ya di masyarakat. Bukan hanya terkait ke yang tadi ya, misalnya gaji besar tapi tidak bisa pinjam. Tapi ternyata reputasi keuangan ini juga digunakan untuk berbagai hal. Misalnya yang baru-baru aja bulan Agustus kemarin rame banget dulu namanya Twitter, sekarang X ya. Ada sejumlah kandidat yang gagal masuk ke tempat kerja karena katanya BI checking-nya call 5. Nah, itu banyak banget yang nggak paham. Apa maksudnya call 5? Saya bisa beli di mana nih tanaman ini nih, call 5 nih. Karena kurang pahamnya mereka ya. Jadi memang sulit juga untuk mendapatkan informasi ini. Dan mungkin banyak yang akhirnya mencoba mendapatkan informasi ini lewat sosial media dan sebagainya. Dan ada kemungkinan juga bahwa informasi itu tidak akurat. Reputasi keuangan yang lain yang juga penting topiknya mulai muncul adalah penyalahgunaan identitas. Jadi mungkin dulu pernah pinjamin KTP untuk apply buat pinjaman, dan tiba-tiba nggak menyangka bahwa kok ada yang nagih ke rumah.
saya nggak ngerasa pernah apply nih, kok tiba-tiba nagih ke rumah. Nah, kembali lagi, itu masalah reputasi keuangan, di mana karena kita meminjamkan identitas, orang lain menggunakan, tapi atas nama teman-teman mungkin, dan akhirnya yang rusak adalah reputasi keuangan teman-teman. Nah, tentunya pertanyaannya, sebenarnya apa sih reputasi keuangan itu? Mungkin bisa slide berikutnya. Jadi, reputasi keuangan itu sendiri adalah sebuah informasi atau pengukuran yang menampilkan perilaku dari yang memiliki reputasi keuangan tersebut. Nah, ini penting karena reputasi keuangan itu digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menentukan apakah si pemberi pinjaman itu mau memberikan kredit kepada orang tersebut. Simpelnya aja, kalau misalnya ada orang datang ke kita mau ngutang, gitu. Ongki, saya mau ngutang dong 10 juta. Kita kasih langsung nggak? Tentunya enggak dong ya. Pasti kita mikir-mikir juga nih. Ada beberapa hal yang kita memikir. Karena ujung-ujungnya kan kalau ini bukan sumbangan, kita harapin duitnya balik dong ya. Karena bukan donasi gitu ya. Kalau dia memang mengutang, kita akan lihat apa-apa aja yang saya akan nilai untuk memastikan bahwa duit saya yang 10 juta itu nanti balik. Nah, itulah yang namanya reputasi kredit, reputasi keuangan. Bagaimana contoh-contoh faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi keuangan tersebut? Mungkin orang ini taruhlah si A, dia datang ke saya mau minjam. Saya mau lihat dong, dulu sebelumnya dia pernah minjam ke saya, bayar apa enggak? Kalaupun bayar, dia bayarnya tepat waktu enggak? Atau telat berbulan-bulan? Dan harus ditagihin terus. Jadi perilaku dia membayar tagihan sebelumnya. Kemudian, saya mungkin juga punya informasi, dia nih punya jumlah pinjaman sekarang berapa? Misalnya, sebelum dia minjam ke saya 10 juta, mungkin dia punya pinjaman udah 50-60 juta dengan orang lain. Ya. Saya cuma, kalau saya tambahin lagi 10 juta, sementara mungkin income-nya nggak cukup, dari mana saya yakin dia akan bayar, sementara dia punya utang yang cukup banyak dengan orang-orang lain. Begitu juga dengan riwayat pinjaman, apakah dia menunjukkan konsistensi dalam bentuk bahwa dia pernah meminjam selama bertahun-tahun dan selalu disiplin tepat membayar. Dan yang terakhir adalah, apakah dia memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai jenis pinjaman. Misalnya awalnya dia mulai dengan pinjaman pay later, tapi kemudian dia pernah punya pinjaman motor, terus naik lagi ke pinjaman rumah, dan semua dia menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab untuk membayar pinjaman tersebut tepat waktu. Jadi hal-hal ini penting untuk membangun reputasi keuangan tersebut. Dan kalau reputasi keuangan baik, tentunya pemberi pinjaman, terutama bank dan multi-finance company, akan lebih nyaman untuk memberikan pinjaman tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan, kok saya nih berkali-kali apply pinjaman tapi nggak di approve, mungkin pertama cek dulu dong reputasi keuangannya. Apakah reputasi keuangan Anda tuh bagus apa enggak, teman-teman? Ya, itu soalnya yang dievaluasi oleh pemberi pinjaman. Nah, tentunya kan pemberi pinjaman juga memberikan atau mengukur reputasi keuangan itu bukan berdasarkan feeling aja ya, pasti dengan ada data-data. Dan data-data tersebut dikumpulkan dan ditampilkan dalam bentuk satu ukuran yang standar. Nah, saat ini ada beberapa ukuran standar yang sebenarnya digunakan oleh pemberi pinjaman. Halaman berikut. Yang pertama ini sebenarnya adalah status kolektibilitas. Tadi yang call tadi ya, jadi itu bukan tanaman, itu adalah kependekan dari kolektibilitas, call, 1-5. Di sini ada definisinya, call 1 mulai dari call 1 yaitu lancar, selalu tepat waktu, nggak pernah telat. Call 2 itu namanya dalam perhatian khusus, dia menunggak antara 1-90 hari, dan selanjutnya, sampai misalnya kalau dia sudah menunggak lebih dari 180 hari, itu dinamakan call 5. Di mana sih data ini bisa dilihat? Ini bisa didapatkan lewat sebenarnya teman-teman bisa ke OJK, di sini ada IDEPku, itu bisa sekarang online, untuk mendapatkan status kolektibilitas. OJK dapat dari mana data tersebut? Sebenarnya seluruh pemberi pinjaman, ya, itu diwajibkan, terutama yang sudah bank dan multi finance, itu diwajibkan oleh OJK setiap bulan untuk melaporkan
riwayat pinjaman dari seluruh nasabah. Jadi teman-teman kalau bingung kok tahu ya, saya punya pinjaman di sini dan saya telat bayar, karena bank teman-teman itu selalu melaporkan setiap bulan ke OJK. Pasti dilaporkan. Jadi nggak bisa tuh kalau mau ngemplang gitu, oh nggak ada yang tahu nih kok saya nggak ditagih-tagih, pura-pura bego aja gitu. Enggak. Itu semuanya ada catatannya. Dan catatan itu akan selalu ada di catatan teman-teman sebagai bagian dari reputasi keuangan teman. Nah, status kolektibilitas ini sebenarnya kurang kurang cukup dalam ya, karena banyak lagi faktor-faktor seperti yang tadi disampaikan sebelumnya untuk mengukur sebuah reputasi keuangan. Makanya dibentuk yang namanya satu skor kredit yang dikeluarkan oleh lembaga yang dinamakan Biro Kredit. Lembaga ini adalah lembaga berizin dari OJK. Ada 3 saat ini di Indonesia. Mereka mengambil data, salah satunya juga dari SLIK, tapi juga dari bank-bank secara langsung, sehingga mereka membentuk satu laporan. Laporan ini namanya laporan kredit. Semua masyarakat Indonesia yang pernah punya pinjaman di bank atau multifinance dalam waktu 5 tahun terakhir, pasti punya laporan kredit. Saat ini ada 100 juta lebih masyarakat Indonesia yang punya laporan kredit. Kalau teman-teman belum pernah mendapatkan laporan kredit, saya sarankan untuk mencoba mendapatkan laporan kredit tersebut. Jadi tahu sebenarnya financial reputation atau reputasi keuangan teman-teman ini seperti apa. Berikut. Nah, kapan kita harus membangun reputasi keuangan? Sebenarnya kita harus membangun sedini mungkin, secepat mungkin. Malah orang tua yang ada di sini, misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa juga mulai menanamkan pentingnya reputasi keuangan kepada putra-putri mereka. Nah, sebenarnya ada cara-cara untuk meningkatkan reputasi keuangan, dan itu bisa dibedakan berdasarkan stage of life teman-teman itu seperti apa. Misalnya masih di usia 26-30, itu berbeda dengan usia di 45 ke atas. Di sini usia 26-30, coba pertimbangkan untuk mulai berhutang. Tadi kan seperti yang Pak Robi sampaikan, boleh berhutang asal punya strategi yang baik. Misalnya di sini, gunakan maksimal 30% dari limit, atau maksimal mengambil hutang 30% dari pendapatan. Karena kalian baru mulai membangun reputasi keuangan ini. Jangan sampai ada situasi di mana akhirnya gagal bayar dan reputasi keuangan di usia muda sudah jelek. Akhirnya nanti ke depan mau pinjaman yang lebih besar seperti KPR, itu sulit sekali untuk mendapatkan. Nah, pada saat usia 45 tahun ke atas, misalnya sudah pernah punya reputasi keuangan yang baik dan melakukan pinjaman yang cukup banyak, ada beberapa hal yang agak berbeda dalam rangka memastikan reputasi keuangan tetap baik. Misalnya, pantau sisa jangka waktu pinjaman yang diambil, sehingga jangan sampai pinjaman belum lunas pada saat masa pensiun dan penghasilan sudah tidak cukup untuk membayar pinjaman tersebut. Berikut, nah, memang banyak sekali informasi yang saya sampaikan barusan, tapi jangan khawatir karena ScoreLife dan Aptek sudah meluncurkan e-book. Jadi semua detail di atas ada di e-book ini, ada 3 volume, mudah dibaca, tidak panjang sebenarnya e-booknya, dan banyak gambarnya ya, jadi gampang untuk dilihat. Bisa di-download, namanya juga e-book ya, bisa di-download di websitenya OJK, di Sikapi Uangmu, kemudian website ScoreLife dan website Aptek. Jadi ada semua di sana. Terakhir, saya mau menyampaikan sedikit mengenai ScoreLife. Cepat saja, berikut. Kalau teman-teman ingin mengetahui skor kredit dan kolektibilitas, sebenarnya juga bisa lewat aplikasi ScoreLife. Aplikasi ScoreLife sebenarnya membantu teman-teman untuk membangun dan menjaga reputasi keuangan. Sebagai langkah pertama, tentunya harus mendapatkan informasi reputasi keuangan saya sekarang berapa. Apakah saya sekarang call 1 atau call 5? Skor kredit saya berapa? Nah, di situ bisa dijalankan full online, kurang dari 5 menit. Saat ini sudah lebih dari 1 juta pengguna ScoreLife, dan kami sendiri sudah tercatat di OJK dan sudah mendapatkan ISO certification, sehingga data-data teman-teman tersimpan dengan aman. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan dalam sesi tanya-jawab, kita bisa berdiskusi selanjutnya. Terima kasih banyak. Kembali ke Pak Vincent. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ongki atas sharingnya. Nah, ini sangat sesuai ya, pembicara yang ketiga ini
benar-benar lanjutannya dari yang tadi Pak Robi sempat share, lalu Pak Ongki juga share. Pak Ongki tadi banyak share soal lebih dalam lagi soal gimana sih memanage atau mengelola reputasi yang terkait kredit ya. Jadi kita udah punya hutang, seperti apa sih hutang kita? Kadang mungkin kalau fasilitas itu terlalu banyak juga istilahnya pusing gitu ya, ngurusinnya semua yang ada di posisi yang baik, yang mana di posisi yang kita perlu perbaiki seperti apa. Nah, harapannya kalau kita sudah bisa memanage itu semua, nah barulah mungkin kita nyampe ke pembicara yang ketiga ini, tempatnya Pak Hari Suhendra ini dari Julo. Jadi Pak Hari Suhendra ini adalah Chief Risk Officer dari Julo, pembicara ketiga kita. Sebelumnya beliau sama dengan Pak Ongki udah cukup malang melintang ya di dunia korporasi, terutama di dunia finansial atau perbankan. Sebelumnya di grup Astra, di Astra Willab Digital Arta. Sebelumnya lagi pernah juga di beberapa bank, Bank DBS, Bank UOB, Trusting Social, dan di Bank BNI. Untuk latar belakang pendidikan sendiri, Pak Hari ini MBA di Georgetown University di Amerika. Sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran juga. Nah, tidak berlama-lama lagi kita bisa lanjutkan ke paparan dari Pak Hari tentang ini ya topik kita yang berhubungan dan pinjaman dari Julo. Silakan Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent. Mungkin kita mulai dengan paparan dari kami Julo. Mungkin kita boleh di show slide-nya. Oke. Jadi kita coba bawa materi mengenai apa sih peran kredit digital Julo. Kami menyebutnya kredit Julo, kredit digital dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin menambahkan informasi sedikit ya dari tadi paparan yang sudah disampaikan dari Pak Robi ya, mungkin terkait dengan istilah pinjol. Tadi ada beberapa kasus, mungkin yang ada beberapa informasi yang belum disampaikan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi akibat adanya peminjaman di pinjol ilegal ya. Sementara kami dan platform-platform lain ada 102 merupakan platform peer-to-peer ilegal dan diawasi, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi mungkin untuk meluruskan sedikit, jadi memang pentingnya kita tadi sudah disebutkan oleh Pak Robi dan juga Pak Ongki adalah bagaimana kita memanage pinjaman tersebut. Seperti kita ketahui, produk pinjaman ilegal itu memiliki tingkat suku bunga jauh di atas batas maksimum biaya manfaat yang ditetapkan oleh OJK, sehingga memang sangat memberatkan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Apalagi beberapa segmen masyarakat itu tidak hanya mengambil satu gitu ya, jadi lebih dari misalnya lebih dari 3, 4, sampai 5 karena memang kebutuhan kehidupan untuk biaya hidup. Nah, di sini kami makanya Julo ingin lebih mengedukasi ya, memberikan edukasi mengenai bagaimana penggunaan pinjaman ini lebih bertanggung jawab. Bagaimana cara atau penggunaan dana atau limit yang sudah kita berikan untuk produk-produk yang sifatnya lebih produktif. Tadi Pak Robi juga sudah sampaikan yang sifatnya produktif dan juga atau tidak lebih untuk penggunaan produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Mungkin kita bisa masuk ke dalam materinya ya. Next. Ya mungkin sedikit sekilas mengenai Julo. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita di Julo ingin kita punya aim untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi dari segi produknya pun kita drive untuk produk-produk yang sebetulnya tidak terlalu berfokus kepada konsumtif. Yes, memang ada tarik dana, feature tarik dana, transfer dana, tapi kami juga mengedukasi dengan meluncurkan produk-produk yang lainnya, seperti pengisian pulsa, pembayaran
pasca bayar, dompet digital, listrik, pembayaran utilities, dan juga BPJS Kesehatan. Ditambah juga kami baru-baru ini meluncurkan produk baru, tiket kereta, dan yang paling terbaru itu adalah kita meluncurkan namanya Julo Biaya Pendidikan. Di sini kami ingin memberikan nilai lebih kepada pengguna kami. Mereka bisa menggunakan limit yang ada untuk melakukan pembayaran terhadap semua biaya-biaya terkait dengan sekolah, kursus, dan lain-lain. Jadi itu secara garis besar. Beda dengan produk platform lain, Julo itu lebih kayak revolving credit limit. Jadi kita kasih limit, teman-teman bisa menggunakan apabila teman-teman sudah melakukan pembayaran, sisa limitnya bisa digunakan digunakan lagi. Sementara di platform lain sampai teman-teman menyelesaikan pinjaman tersebut, teman-teman tidak bisa melakukan pemakaian untuk limit yang tersisa. Jadi itu perbedaan antara Julo dengan platform lain. Mungkin kita next ya. Jadi dari hal tersebut kita coba lihat bahwa hal tersebut harus ditunjang dengan inovasi. Jadi tujuan kita awal tadi sudah kita sampaikan bahwa kita ingin meningkatkan pertama edukasi mengenai pinjaman, itu yang kita lakukan, makanya kita sponsori talk show di beberapa acara, dan juga kita inovasi dari segi produknya sendiri. Yang tadi yang sudah saya sampaikan, apa itu Julo Biaya Pendidikan. Di sini kita meluncurkan suatu produk di mana pengguna dari Julo itu bisa menggunakan limitnya untuk melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya yang timbul terkait dengan biaya pendidikan di sekolah, di SD, SMP, SMA, maupun di universitas, ataupun juga untuk pembayaran misalnya kursus dan pelatihan lainnya. Bagaimana caranya? Kita sudah ada koneksi dengan hampir 250.000 institusi pendidikan di Indonesia. Jadi dengan menggunakan limit yang kami berikan di Julo, itu customer bisa langsung melakukan pembayaran directly tanpa harus mengambil cash dan melakukan pembayaran. Jadi bisa langsung transfer ke rekening-rekening yang terkait dengan 250.000 institusi pendidikan ini. Respon dari customer cukup bagus. Kita saat ini biaya pendidikan sudah banyak digunakan oleh customer kami di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, dan kami harapkan selanjutnya bisa digunakan lebih masif ya. Makanya nanti mungkin di akhir slide kita akan membahas bagaimana Julo mencoba untuk mengembangkan produk biaya layanan ini, biaya pendidikan ini untuk digunakan ke pasar yang lebih luas. Nah, inovasi lainnya mungkin tadi terkait dengan reputasi ini. Tadi Pak Ongki sudah menyampaikan bagaimana reputasi itu penting. Mungkin kalau dari sisinya Pak Ongki tadi lebih ke kartu kredit. Untuk mencapai level kartu kredit itu nggak semua orang bisa punya reputasi yang bagus ya. Harus ada memiliki pekerjaan yang dianggap cukup baik oleh pihak bank. Jadi sebenarnya kredit digital ini bisa dijadikan salah satu step untuk membangun reputasi. Karena tadi Pak Ongki sudah menyampaikan ada merefer ke BI checking. Nah, di peer-to-peer market ini kita juga punya semacam BI checking, namanya fintech data center. Jadi teman-teman yang melakukan ya ikut mengambil pinjaman online di kredit digital itu datanya sama, juga akan dilaporkan ke FDC data center. Di situ teman-teman akan ke-record bagaimana tadi sudah sampaikan bahwa bagaimana behavior pembayaran, berapa jumlah pinjaman, bagaimana kalau misalnya telat atau tidak, semuanya tercatat. Nah, inovasi yang kami lakukan di Julo adalah karena tidak semua orang itu punya histori yang banyak. Masih banyak masyarakat, segmen masyarakat yang belum memiliki
data pinjaman sama sekali, bahkan di FDC. Tadi di bank pun pasti akan susah untuk memberikan pinjaman kepada teman-teman yang belum memiliki histori sama sekali. Sama juga di peer-to-peer lending juga sama. Kita pasti melakukan assessment untuk pemberian dana itu berdasarkan data. Salah satu datanya tadi FDC record. Bagaimana kalau ada orang yang masih virgin istilahnya, virgin masuk ke FDC? Itu kebanyakan akan ditolak karena platform juga tidak tahu bagaimana nih saya menilai kredibilitas atau risiko kredit dari customer ini. Nah, di Julo inovasinya adalah kita berani melakukan tes. Kita sudah melakukan, Julo sudah punya data hampir 7 tahun. Kita ada data pinjaman sekitar 1 juta customer, itu kita buat model. Kita bisa membuat model untuk memprediksi kira-kira bagaimana resiko dari suatu calon peminjam. Nah, di situ kita makanya berdasarkan model yang dibuat internal, beda dengan beberapa platform yang mungkin data scientist-nya berada di luar Indonesia. Kalau di Julo semuanya kita dilakukan di Indonesia. Kita punya our own internal data scientist team yang membangun model menggunakan machine learning. Jadi berbagai macam data yang bisa kita gunakan untuk assessment, kita lakukan, kita buat model, sehingga apa hasilnya teman-teman? Kita bisa membuat model untuk memberikan pinjaman kredit digital kepada customer yang sebelumnya belum punya histori kredit sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Tadi ada external data, kita bisa menggunakan data telco, kita bisa menggunakan data marketplace, dan lain-lain, itu untuk menilai risiko kredit dari salah satu dari calon peminjam. Cara lainnya apa sih? Selain kalau kita tidak bisa mengandalkan data tersebut, Julo juga mengintroduce another way buat teman-teman untuk membuktikan bahwa oh saya worth it untuk diberikan pendanaan, yaitu dengan punya kesempatan untuk bisa melampirkan dokumen income, bisa melampirkan informasi mengenai BPJS, bisa menyampaikan data mengenai mutasi rekening tabungan dan lain-lain. Itu semua bisa kami gunakan untuk menilai apakah seorang customer layak untuk diberikan atau tidak. Nah, itu inovasi dari Julo, sehingga kami sudah punya cukup banyak experience untuk memberikan dana kepada newcomers ya, newcomers di istilahnya di ranah fintech loan ini. Inovasi lainnya adalah kita juga memudahkan customer untuk menggunakan feature auto debit. Auto debit bisa dari rekening bank ataupun rekening atau account dari e-money lainnya. Jadi bisa Gojek, bisa platform lainnya, itu bisa auto debit. Dengan teman-teman mendaftarkan feature auto debit, itu menunjukkan bahwa oh berarti teman-teman punya income yang cukup dan punya willingness untuk membayar angsuran tersebut. Jadi hal-hal tersebut bisa memudahkan calon penerima dana untuk di approve. Next. Nah, setelah kita membuka lebar bagaimana akses untuk mendapatkan kredit digital, sekarang bolanya ada di Julo ya, dari segi platform. Tadi ada kita kemasukan kita sudah menerima newcomer atau virgin customer. Itu tentunya pasti memiliki resiko. Resiko apa yang perlu dijaga di Julo adalah yang pasti adalah resiko gagal bayar. Yang tadi udah disampaikan sama Pak Robi kan, nunggak dan lain-lain, Pak Ongki juga. Sebetulnya
tanggung jawab tersebut tidak hanya dilimpahkan kepada customer sendiri. Dari segi platform kami juga bertanggung jawab gitu. Kami ingin pemberian limit ataupun pemberian dana ini bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan oleh customer dan juga sesuai dengan risk profile-nya. Dan juga kami juga akan mengarahkan bagaimana setelah diberikan limit, bagaimana sih cara terbaik dari penggunaan dana tersebut sehingga tidak selalu lebih fokus kepada proses atau penggunaan yang konsumtif. Terakhir juga kita pasti fokus juga membantu ya proses pembayaran dengan menggunakan agen penagihan kami ya. Nah, tapi kita mulai dari yang pertama, yang paling krusial itu adalah bagaimana platform itu menilai calon penerima dana. Ini yang proses yang paling penting karena semua customer yang ingin meminjam merasa merasa bahwa saya layak untuk menerima pendanaan. Tapi kita menggunakan tadi model, kita sudah berhasil menghasilkan model yang memiliki tingkat akurasi tinggi, menentukan mana customer yang punya resiko rendah sampai ke tinggi. Yang tinggi, unfortunately kita belum dapat kita berikan pendanaan. Namun kalau yang sifatnya risikonya menengah atau rendah itu masih bisa kita lakukan pendanaan. Nah, prosesnya itu fokus di proses verifikasi. Tadi Pak Ongki bilang atau Pak Robi ya pernah bilang banyak itu proses fraud ya. Itu adalah menggunakan pemalsuan identitas. Nah, itu salah satu proses yang kita lakukan secara intensif di proses verifikasi pada saat analisa pemberian dana ya. Verifikasi ini penting karena tadi memastikan bahwa karena kita semua prosesnya digital, tidak ada proses kalau kayak di bank ada proses ketemu dengan nasabah langsung, itu bisa proses KYC. Nah, di kredit digital itu kita semua prosesnya melalui proses digital. Sehingga verifikasi pun dilakukan secara digital. Kita punya berbagai proses untuk memastikan bahwa yang customer yang mengajukan permohonan pendanaan benar-benar adalah orang yang tercantum misalnya di KTP-nya, seperti itu. Dan juga setelah itu ada proses analisa berdasarkan data-data yang kita dapatkan, apakah misalnya saya mendaftar, apakah hari ini layak diberikan pendanaan, misalnya saya menyatakan bahwa income saya 3 juta, seperti itu. Nah, proses verifikasi terkait income juga merupakan salah satu proses yang kita lakukan di proses awal ini ya. Nah, setelah melewati proses analisa yang cukup rigid, akhirnya teman-teman menerima atau mendapatkan limit. Nah, kami di Julo itu punya misi ya, maksudnya kita ingin tadi juga membantu teman-teman memperbaiki atau membangun kredit history. Nah, makanya kita coba arahkan penggunaan dananya. Penggunaan dananya itu lebih banyak ke produktif ataupun untuk peningkatan kualitas hidup gitu loh. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan iklannya Julo ya. Julo dengan iklannya dari platform-platform lain. Kita lebih banyak fokus ke bagaimana menggunakan secara baik dari limit-limit ini limit-limit yang telah kami berikan. Nah, tidak hanya dengan merekomendasi atau mengarahkan penggunaan dana, kita juga menyediakan produk yang sesuai juga dengan tujuan itu. Jadi di Julo sendiri kita sudah berpartner, ada beberapa partner. Mungkin yang notable ada 2. Yang pertama Grab, gitu. Kita sudah kolaborasi dengan Grab meluncurkan namanya Grab Modal. Grab Modal ini lebih sifatnya ke produktif. Kita kasih limit kepada hampir 200.000 Grab driver itu Grab Modal, sehingga teman-teman driver ini bisa menggunakan limit yang telah kami berikan untuk membantu atau mengembangkan usahanya sendiri, UMKM, membuat warung dan lain-lain, atau ada keperluan mendesak lainnya.
Nah, itu yang pertama. Jadi memang lebih ke fokusnya ke produktif. Selain dengan Grab, kita juga punya partnership lain. Mungkin teman-teman juga tahu, pernah dengar namanya e-fishery. Kita juga sebagai salah satu support terhadap e-fishery, kita membantu produknya e-fishery yang namanya Kabayan ya, kasih bayar nanti gitu loh. Jadi produktif ini kita berikan kepada hampir sekitar 5.000 pembudidaya ikan dan lain-lain agar mereka mempunyai modal kerja untuk pembelian, kita targeting ya, untuk pemberian pakan. Jadi itu merupakan cost terbesar dari proses budidaya ikan itu adalah pemberian pakannya kan. Nah, kita memberikan limit sehingga teman-teman pembudidaya ini tidak perlu khawatir dan bisa fokus ke dalam prosesnya karena modal kerjanya kita support. Inovasi terkait dengan peningkatan kualitas hidup itu tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita ada namanya tadi Julo biaya pendidikan. Nah, proses pengendalian resiko yang terakhir yang menurut saya juga cukup krusial yang sering jadi pembicaraan di media massa adalah terkait dengan proses penagihan ya. Di Julo kami melakukan proses penagihan itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan OJK ya. Jadi penagihan secara beretika, semua agen-agen itu telah mendapatkan pelatihan dan bahkan seluruh agen yang ada di Julo itu sudah lulus ujian dan bersertifikasi yang dikeluarkan oleh AFPI. Nah, untuk strategi bagaimana melakukan collection, kita juga menggunakan risk-based collection process. Jadi kita fokus kepada sebagai priority kepada customer yang mungkin sedang dalam proses mungkin dalam kondisi tidak kurang cukup bagus ataupun lagi high risk, itu kita akan fokus ke customer itu sehingga mungkin kalau ada bantuan yang perlu diberikan oleh Julo. Sementara untuk customer yang sifatnya low risk itu proses penagihannya bisa dilakukan di belakang hari. Dan proses penagihannya pun itu sesuai juga dengan yang telah ditetapkan di SOJK ya. Kita pasti nggak ujuk-ujuk langsung ada field collector datang, semuanya pasti berjenjang. Pertama itu pasti dilakukan reminder, halo Bapak Ibu, kami dari Julo, kami mengingatkan angsuran Bapak Ibu ada yang jatuh tempo di tanggal segini. Mulai dari reminder, lalu juga apabila sudah jatuh tempo, baru kita melakukan pasti memberikan surat peringatan ya terkait dengan angsuran yang telah jatuh tempo. Nah, semua proses-proses pengelolaan risiko ini digunakan di Julo sehingga pada akhirnya Julo bisa mendapatkan portfolio yang kualitasnya bagus ya, sesuai dengan yang diharapkan OJK. TKB kita di atas 95%. Mungkin next. Nah, sebagai bagian dari edukasi, mungkin ini teman-teman yang mungkin belum mendengar kabar terbaru, yaitu terkait dengan surat edaran OJK yang terbaru mengenai batas biaya manfaat. Ini yang jadi perdebatan saat ini. Biaya manfaat yang ditetapkan oleh AFPI adalah 0,4% per hari. Nah, mulai Januari 2023, teman-teman bisa jadi pegangan bahwa seluruh platform itu harus mentaati ini bahwa maksimum biaya manfaat itu hanya boleh 0,3% per hari. Dan nanti berjenjang setiap tahunnya akan sesuai dengan roadmap, akan di-review dan diperbaiki. Rencananya di 2026 mungkin bisa turun sampai 0,1%
per hari, khusus untuk pinjaman konsumtif. Sementara produktif mulai 2024 itu mulai dari 0,1% dan di 2026 0,06% per hari. Nah, kalau dari Julo sendiri sebetulnya sebelum SEOJK ini dikeluarkan, Julo sudah termasuk salah satu platform yang tidak pernah mengenakan batas biaya manfaat maksimum 0,4. Kita berikan tadi model sudah bisa memprediksi mana yang resikonya rendah tinggi, kita bisa memberikan biaya bunga atau biaya manfaat itu paling rendah bisa sampai 0,1 dan 1% untuk customer-customer yang low risk. Jadi hal ini juga selaras dengan tujuan awal dari Julo bahwa kita ingin tadi teman-teman itu mempunyai experience yang cukup baik dan tidak perlu khawatir tentang penggunaan kredit digital apabila kita menggunakannya sesuai dengan tujuan awal ya, seperti itu. Mungkin next. Nah, yang terakhir mungkin nanti kita bisa bahas kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Yang terakhir adalah kita memiliki beberapa strategi ya. Tadi strategi kolaboratif yang akan dilakukan oleh Julo, beberapa sudah kita lakukan di 2023. Itu kita coba kolaborasi dengan jajaran pemerintah, lalu NGO, terus ada juga dengan partner-partner fintech lainnya. Itu kita coba lakukan tadi untuk mendukung adalah pertama literasi keuangan dan juga inklusi keuangan seperti itu. Jadi kita makanya ada mengadakan talk show di beberapa kegiatan, lalu juga kita kolaboratif dengan beberapa fintech lainnya untuk memberikan produk yang sifatnya produktif. Kita juga kerjasama dengan UNICEF untuk memberikan corporate fellow ya buat anak-anak. Lalu yang terakhir yang kita juga ingin capai di 2024, tadi kalau teman-teman sudah ingat di awal bahwa kita punya namanya produk Julo Biaya Pendidikan, nah kita ingin di 2024 nanti bisa bekerja sama dengan kementerian ataupun dinas pendidikan untuk menyediakan juga kredit digital untuk yang terkait dengan environment pendidikan ya, mungkin bisa ke guru ataupun perangkat-perangkat di setiap sekolah ataupun universitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab ya. Terima kasih Pak Vincent, balik ke Anda. Baik, terima kasih banyak Pak Hari pemaparannya. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya coba kurasi dari pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Terima kasih banyak. Ini antusiasmenya bagus sekali. Mungkin pertanyaannya ini ada yang agak mirip. Saya gabung sedikit ya dari Pak Slamet Widodo dan Bu Gendis. Ini ditujukan ke Pak Robi ya terkait pertanyaan kurang lebih mirip. Pertanyaannya soal Selamat bertanya soal kalau ada pendanaan yang lebih besar, jatuh temponya lebih cepat atau pendek. Lalu kalau ada pendanaan yang lebih kecil, jatuh tempo lebih lama, itu bagaimana pemilihannya? Sedangkan dari Bu Gendis, pertanyaan lumayan mirip. Kalau ada hutang yang sama-sama jatuh tempo, ini milih bayarnya yang mana? Mungkin tadi Pak Robi sempat menyebutkan juga ya cara memanage hutang. Ini kan termasuk juga memilih ya kalau ada beberapa pilihan lalu ada utang yang jatuh temponya sama ini seperti apa mungkin dari Pak Robi bisa bisa kasih pemaparannya dulu penjelasannya kalau ada kondisi-kondisi seperti ini gimana sih cara tips dan triknya untuk ngaturnya dan untuk pembayarannya gitu. Oke, thank you Pak Vincent. Sebelumnya thank you teman-teman yang udah bertanya. Sebenarnya kalau ditanya memilih mana ya harus dibayar semuanya, nggak boleh memilih dong. Kalau memilih untuk membayar semuanya ya, kan teman-teman dengan sadar meminjam ya kan ya, tapi ya ada konsekuensi harus dibayar gitu sih. Mungkin case yang tadi saya bilang harus memilih kalau memang teman-teman sudah posisi sulit bayar. Ya, di mana bisa ada 3 atau 4 yang jatuh tempo, tapi uangnya udah nggak cukup semua nih, misalnya seperti itu. Nah, itu baru nanti kita harus hitung, memang harus dihitung ya, mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, ya kan. Kalau tadi jenis hutangnya sama, misalnya 3 kartu kredit yang jatuh tempo semua,
Tapi tadi uangnya terbatas, berarti teman-teman mungkin harus beresin yang uh, pemakaiannya yang terkecil terlebih dahulu gitu. Ya, karena kan dari 3 kamu secara psikologis bisa tutup berhasil kelar 1, sisa 2 gitu. Ada progres. Ya, seperti itu. Tapi kalau jenis hutangnya berbeda ya, bervariasi. Tadi misalnya ada KPR, ada KTA, ada kartu kredit, ada pinjol, ya kan, ada pay later dan seterusnya. Kan bisa tahu, misalnya contoh nih, pinjol yang misalnya saat bunganya yang ilegal ya, kita bicara yang ilegal misalnya 1% per hari ya, sedangkan KPR misalnya 6% setahun. Ya ngapain kita lunasin yang KPR duluan gitu kan, karena kan in term masih panjang, toh juga kan kita juga misal masih memanfaatkan aset tersebut, berarti yang kita harus beresin misal pinjol ilegal dulu ya kan, atau pay later yang misal bunganya lebih signifikan per harinya gitu ya. Jadi dari situlah teman-teman bisa melihat ya kan, utang mana yang emang harus terlebih dahulu. Tapi sebaiknya tadi saya kasih tips buat teman-teman misal kalau pemakaian yang hutang ya, jadi jangan tunggu jatuh tempo ya. Banyak dari kita tuh menunda membayar ya, nanti dulu deh tunggu billing keluar ya baru bayar. Nah, pengalaman saya ujung-ujung kaget. Kenapa? Karena waktu teman-teman payment-nya pakai elektronik ya, baik itu kredit card ataupun pakai yang pay later segala macam, itu nggak ada painful-nya. Waktu bayar tuh nggak ada rasa sakit. Tapi waktu bayar tagihannya sakitnya luar biasa, tapi tidak berdarah, teman-teman ya. Jadi saranku tadi, misalnya emang ada promo, pakai aja bayar, tapi langsung dibayar pemakaiannya hari itu juga. Karena memang, oh bayar belanja makanan di sini dapat diskon 20%, pakai kartu kredit, ya pakai. Ya, tapi langsung bayar juga. Gitu. Jadi waktu nanti jatuh tempo pas billing keluar, teman-teman juga aman gitu loh. Banyak dari kita menunda hal itu. Itu sih tips dari aku, Pak Vincent, buat teman-teman. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Robi jawabannya. Ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya dari Pak Slamet, tapi mungkin lebih ditujukan ke Pak Hari ya. Ini sangat berkaitan sekali nih. Misalkan nih, amit-amit udah macet ya. Di Julo sendiri tuh skema produknya apakah ada fleksibilitas atau toleransi untuk mungkin restrukturisasi lah ya, istilah istilah apa formalnya, untuk perpanjangan tenor atau perpanjangan tempo. Sama mungkin tadi udah sempat dibahas, tapi ada yang bertanya lagi ke Pak Hari terkait produk juga. Apakah tadi kan yang pertama, kalau misalkan awet-awet macet, apakah bagaimana nih penyelesaiannya? Apakah bisa restruk dan lain sebagainya? Lalu ada pertanyaan lanjutan sebenarnya limit tenor, lalu sisa limit kredit itu sebenarnya mungkin boleh dijelaskan lagi gitu Pak ya. Skema produknya seperti apa sih sebenarnya di Julo kalau ngomongin kredit dari Julo itu limit kreditnya? Silakan Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Vincent. Jadi saya coba jawab ya. Jadi ya kita menyadari bahwa di beberapa kondisi mungkin customer mengalami kesulitan lah dalam pendanaan. Jadi makanya tim agen penagihan kami itu selalu mencoba menghubungi ya ke customer yang mengalami keterlambatan pembayaran. Jadi mungkin tips pertama adalah kalau ada kesulitan jangan istilahnya kabur lah, jangan kabur di WA-nya di teleponnya dimatikan dan lain-lain. Coba terima, diskusikan dengan agen karena saya rasa setiap platform itu pasti ingin memberikan solusi yang terbaik kepada customer-nya. Nah, jadi memang nanti tergantung dengan kondisi yang sedang dialami oleh customer, kita punya beberapa produk yang bisa diharapkan membantu customer sehingga akhirnya bisa melunasi ya. Karena ujungnya tuh kita nggak mau teman-teman memiliki histori yang jelek. Tadi ada pertanyaan satu lagi dengan Pak Sugeng. Ya kalau sudah sempat delinquent, bagaimana? Ya tadi terima teleponnya, ceritakan bagaimana permasalahannya, nanti sesuai dengan permasalahan akan ditawarkan solusi. Kira-kira proses restructuring seperti apa kalau dimungkinkan untuk diberikan kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua. Nah, tapi kan tadi setelah kalau biasanya kalau restructuring itu pasti teman-teman sudah tidak membayar beberapa hari lah. Nah, disampaikan tadi sebelumnya juga bahwa
behavior atau perilaku ataupun data pembayaran teman-teman itu akan ke capture di FDC. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama adalah yang pasti harus bayar lunas, Pak. Itu yang paling cepat untuk memperbaiki istilah nilai kredit teman-teman adalah lunasi, pay later lunasi. Misalnya ada, jangan sampai akumulatif ya. Gulung sebaiknya cepat, begitu mengalami kesulitan diskusikan dengan agen penagihan, lalu dicarikan solusinya sehingga bisa diselesaikan. Nah, karena semua platform pun pasti akan, oke, Anda sudah membayar, saya akan kasih waktu dulu nih. Tidak bisa langsung diberikan, tapi kalau misalnya di beberapa bulan kemudian, mungkin nanti baru bisa diberikan kembali. Sehingga itu merupakan kesempatan teman-teman untuk memperbaiki ya. Memperbaiki, oh saya diberi kesempatan, second chance ya. Second chance, oh saya diberikan kesempatan untuk menggunakan limit lagi. Gunakan itu sebaik-baiknya. Gunakan sesuai dengan kemampuan, pastikan bahwa pembayarannya tepat waktu. Nanti berdasarkan data yang terbaru, pasti teman-teman bisa akan memperbaiki ini ya, skor kredit dan kemungkinan besar bisa mendapatkan limit lebih besar di kemudian hari. Tadi ada pertanyaan juga, mungkin produknya seperti apa sih limitnya? Kita maksimum bisa sampai 50 juta gitu loh. Tergantung nanti hasil scoring ya. Scoring kita analisa terkait dengan kemampuan teman-teman itu, tapi maksimum 50 juta itu bunganya bagaimana? Bunga Julo selalu kompetitif. Tadi Recording stopped. untuk yang paling resikonya rendah, bahkan kita berani untuk memberikan biaya manfaat hanya sekitar 0,1% per hari ya. Jauh dibandingkan dengan platform-platform lain dan jauh di bawah nanti cap-nya OJK ya, 0,3% per hari. Seperti itu. Mungkin saya sudah menjawab semua pertanyaannya, Pak Vincent. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Nah, ini yang berikutnya lebih seru lagi nih. Ini ditujukan lebih ke Pak Ongki ya terkait skor kredit. Ini ada pertanyaan yang mirip dari Bu Emi Tristiani dan Pak Sugeng Karyadi. Jadi pertanyaan ini seputar riwayat kredit Pak. Misalkan ya di yang pertama, kalau misalkan sampai ada catatan hitam di riwayat kredit, tapi sudah dilunasin, ini efeknya seperti apa gitu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sehubungan dengan kredibilitas yang seperti itu, atau mungkin bentuk-bentuk kredibilitas riwayat keuangan yang lain, ini efeknya apa sih saat kita menjadi kreditur? Mungkin dua hal ini lumayan bersinggungan gitu, Pak. Yang satu ngomongin lebih kelam gitu, kita ngomongin kalau sampai udah jadi riwayat kreditnya sudah jadi buruk atau sudah jadi catatan hitam, itu efeknya seperti apa kalaupun sudah dilunasin dan bagaimana manajemennya. Lalu yang kedua, secara umum sebenarnya kalau ngomongin kredibilitas riwayat keuangan atau reputasi kredit ini, efeknya gimana sih untuk kita sebagai menjadi kreditur gitu? Dua pertanyaan itu sih Pak Ongki. Maaf Pak Ongki sebenarnya masih on mute ya. Oh ya, maaf ya. Terima kasih Pak Vincent. Baik, dulu ada yang namanya memang daftar hitam ya. Sekarang itu tidak ada lagi. Sekarang bentuknya lebih ke yang saya sampaikan tadi ya, kolektibilitas, status kolektibilitas, call 1 sampai 5. Dan tentunya kalau sampai macet, berarti udah di call 5. Nah, memang kalaupun sudah dibayar, catatan tersebut akan tetap ada di laporan kredit kita selama beberapa waktu. Dan tidak mudah untuk tentunya menghilangkan catatan tersebut ya. Dalam arti bank atau pemberi pinjaman tentunya akan melihat riwayat keuangan kita bukan hanya dalam waktu sebulan atau 2 bulan terakhir, dia akan lihat dalam 2-3 tahun terakhir atau malah sampai 5 tahun terakhir. Tentunya itu akan menjadi pertimbangan dari masing-masing pemberi pinjaman. Setiap pemberi pinjaman itu pasti ada policy mereka, kebijaksanaan mereka untuk memberikan kredit.
Secara umum biasanya kalau dalam waktu 6 sampai 12 bulan terakhir ada kredit yang macet atau kurang baik, itu menjadi catatan untuk bank untuk memberi kredit. Dan biasanya karena ini kan kredit konsumer ya, jadi setiap hari bisa ribuan aplikasi yang masuk. Akhirnya bank tidak punya waktu untuk mengecek satu-satu. Jadi dia cuma bikin simple aja. Dia bikin rule di engine dia, di mesin dia untuk evaluasi kredit bahwa kalau misalnya ada call 2 ke atas dalam waktu 6 sampai 12 bulan terakhir, itu langsung di-reject. Ya. Jadi ini terkait lagi ke tadi juga pertanyaan dari Bu Erni, seberapa kredibel sih sebenarnya riwayat keuangan ini dalam menjangkau kreditur? Memang kalau dalam memberikan approval, persetujuan, bank seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hari, termasuk juga fintech seperti Julo, tidak hanya menggunakan riwayat kredit yang dikeluarkan oleh biro kredit. Jadi banyak hal-hal variabel lain yang dipakai, misalnya data telco, atau tadi FDC, dan sebagainya. Tapi untuk mereject itu simple sekali. Kalau ada riwayat kredit yang jelek dalam sekian waktu sesuai dengan kebijaksanaan kredit mereka, itu langsung mereka reject. Mereka nggak lihat. Jadi memang penting sekali menjaga reputasi kredit ini jangan sampai tercoreng. Ya, karena membersihkannya itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, tadi saya sampaikan kalau ada call 5 dalam waktu 12 bulan terakhir, kemungkinan besar teman-teman tidak akan mendapatkan kredit. Tadi saya lihat ada pertanyaan juga dari Pak Hafiz ya mengenai identitasnya dipakai oleh saudara atau kerabat. Saya tekankan lagi bahwa kewajiban untuk menjaga reputasi kredit itu adalah kewajiban masing-masing dari kita sendiri. Ya, jadi kalau sampai identitas kita dipakai oleh orang lain dan terjadi problem, tentunya reputasi kredit yang tercoreng bukan orang lain tersebut, tapi kita sendiri, karena identitas kita lah yang dipakai, digunakan. Dan implikasinya sangat besar, artinya kedepannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalaupun sudah dilunasi dalam 12 bulan sampai 6 sampai 12 bulan, tidak akan bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang kredibel. Akhirnya mungkin harus pergi ke lembaga peminjam yang bunganya sangat-sangat tinggi yang tentunya akan predatory sifatnya. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan juga, begitu kita mendapatkan akses riwayat kredit kita, kalau kita pelajari, apabila ada di riwayat kredit kita yang kurang tepat, misalnya kita merasa kok ada pinjaman ini loh, saya nggak ngerasa pernah punya pinjaman ini. Pertama mungkin cek apakah identitas pernah dipakai oleh orang lain, tapi yang kedua mungkin saja bank salah dalam melaporkan ke OJK ya riwayat pinjaman tersebut. Itu wajar, itu ada kemungkinan terjadi, dan kewajiban dari kita semua untuk memastikan bahwa data kita sendiri ini yang ada di riwayat kredit kita tadi itu akurat sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ya, jadi Undang-Undang PDP juga menyebutkan bahwa salah satu hak dari kita adalah hak untuk melakukan koreksi dari data kita. Kalau memang data yang ada yang sekarang dipakai oleh bank untuk mengevaluasi pinjaman tersebut, menurut kita tidak akurat. Jadi pastikan pertama sebelum misalnya teman-teman ada yang mau mengambil pinjaman dalam waktu dekat, pastikan dapatkan laporan kredit teman-teman, ya, pelajari, dan apabila ada hal-hal yang tidak tepat, itu dicek apakah ada identitas yang dipakai oleh orang lain atau memang datanya kurang akurat pada saat pelaporan oleh bank. Jadi itu bisa sebenarnya didispute ke biro kredit dan nantinya diperbaiki. Seperti itu. Semoga menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Ongki jawabannya. Mungkin ini juga salah satu poin yang sangat penting ya. Tadi pertanyaan dari Pak Hafiz ini kan mungkin yang juga rekan-rekan semua perlu sadarin sebenarnya di Indonesia ini sudah ada ya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi sebenarnya dari sudut pandang pemerintah juga sudah mulai concern dengan ya data pribadi kita itu sesuatu yang berharga gitu ya, dan itu kita bertanggung jawab terhadap itu. Terus pelaku bisnis atau industri juga harus bertanggung jawab terhadap data yang memang sudah diserahkan oleh
kita sebagai individu gitu ya. Jadi termasuk juga implikasinya ya kalau bisa jangan dilakukan gitu ya kalau data kita mau dipinjam apapun tujuannya karena impact-nya adalah ya yang tercatat adalah kita gitu ya. Tadi juga mungkin yang menarik Pak Ongki mungkin nanti dari Pak Hari juga bisa jawab karena dari sudut pandang sebagai lender gitu ya. Kalau memang udah terlanjur terjadi apa gitu ya kira-kira yang bisa dilakukan atau mungkin nanti Pak Ruby juga pernah ada mengalami case yang pernah menghadapi case yang serupa gitu dari pengalamannya. Mungkin bisa share gitu ya dari saya mungkin mulai dari Pak Ongki dulu. Kalau udah terjadi kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya saya sebagai Ya, individu udah keburu dipinjem gini apa udah pengen berpinjam memang. bisa saya lakukan gitu Pak ya. Ya, ya kadang-kadang memang di awal kita juga merasa wah kita mau membantu keluarga, membantu kerabat. Akhirnya tujuannya sebenarnya dari awal baik. Padahal sebenarnya di titik itu adalah titik yang terbaik untuk juga melakukan edukasi. Kalau bank memberikan pinjaman kan pasti dia akan cek, oh sebenarnya apa sih yang mau duit itu mau dipakai buat beli apa sebenarnya. Dan cicilannya sebulan berapa. Dan dari penghasilan cukup nggak sih sebenarnya untuk membayar cicilan tersebut gitu kan. Sebenarnya kan tadi yang Pak Robi bilang, kuncinya adalah komunikasi. Nggak ada salahnya untuk ngobrol dengan keluarga sendiri kan, untuk hal-hal seperti itu, untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan saran yang terbaik, apakah pengambilan pinjaman tersebut sudah baik atau tidak. Karena kalau itu sudah dilakukan, tentunya dengan menggunakan identitas sendiri harusnya bisa digunakan atau bisa dilakukan. Tapi kalau sudah terjadi, tadi kembali ke apa yang Pak Hari bilang, intinya adalah komunikasi kan. Kita mesti ngobrol gitu. Kok ini mulai macet? Ini kan datang nih kolektor ke rumah untuk minta tagih pinjaman. Kita buka dong komunikasi dengan keluarga itu tersebut. Apa yang terjadi dan apa yang bisa kita bantu gitu loh. Untuk memastikan itu lancar kembali. Karena impact-nya like it or not karena sudah terjadi, sekarang reputasi kredit yang menjadi problem adalah reputasi kita sendiri. Ini kita jadinya bukan masalah kerabat kita lagi, ini udah jadi masalah kita juga. Jadi kita harus berkomunikasi bersama-sama, coba duduk dan bantu juga. Mungkin kerabat kita itu bingung, gimana caranya saya melunasi ini? Atau ini, tadi kan Pak Hari udah bilang, coba kita bantu, kita edukasi, kita ngobrol yuk sama-sama dengan kreditornya. Mungkin bisa direstrukturisasi sehingga kerabat kita itu bisa membayar kembali dengan kemampuan mereka sendiri. Kira-kira itu, silakan Pak Hari, Pak Robi. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya apa yang sudah sampaikan sama Pak Ongki. Ya benar, jadi kalau ini sudah terjadi, menurut saya salah satu caranya adalah komunikasi. Jadi buka komunikasi dengan platform yang memberikan pendanaan, kira-kira sampaikan permasalahannya, karena setiap permasalahan pasti ada solusi yang sudah disiapkan ya. Misalnya kalau butuh penundaan bisa diperpanjang tenornya, atau saya cuman karena saya sedang kesulitan keuangan saat ini, kita bisa bantu dengan penurunan cicilan dengan juga mungkin perpanjangan tenor ya seperti itu. Jadi yang paling penting itu tadi kami juga tidak pernah langsung masuk ke field collector ya. Field collector itu adalah jalan terakhir ya, yang mungkin jalan yang terakhir yang kami pilih, tapi pasti kami akan coba agen-agen kami menelepon gitu loh. Jadi yang penting tadi sudah saya sampaikan juga, yang penting apabila ada kesulitan angkat teleponnya, karena tadi waktu itu teman-teman daftar melalui telepon, sehingga kalau ada kesulitan, komunikasikan kepada kami. Apa sih permasalahannya? Kita punya banyak solusi ya, gitu. Jadi dan kita itu berkomitmen untuk membantu customer kami untuk menyelesaikan segala permasalahan gitu. Kita punya banyak fokus, dan yang pasti tadi kita balik lagi ke tujuan fokus terakhir adalah supaya riwayat kredit dari teman-teman itu terjaga. Dan itu hanya bisa dilakukan itu apabila disampaikan atau kita melakukan penjagaan itu di depan. Jangan sampai nanti udah 100, udah 90 hari, 180 hari. Ya tadi Pak Ongki sudah sampaikan, udah susah nih. Karena ya tadi semua lembaga keuangan akan memiliki akses yang sama terhadap data itu.
hari sudah pernah menunggak sampai 180 hari. Sekarang sih dia udah lancar ya. Tapi untuk memberikannya lagi semua pasti akan berpikir ulang ya, dan beberapa lembaga keuangan seperti bank pasti mereka lebih lebih risk tolerance-nya lebih rendah ya. Mereka nggak akan mau. Mungkin ada beberapa lembaga keuangan masih mau. Tapi yang pasti diingat, jangan sekali-kali teman-teman masuk ke pinjol ilegal. Jadi pinjol ilegal itu adalah sesuatu yang big no-no. Ada banyak peer-to-peer platform seperti Julo yang bisa memberikan solusi dengan biaya lebih murah. Jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan ya dari sisi Julo ya, Pak Vincent. Dari Pak Robi, apakah mau ditambahkan, Pak? Kalau ada case seperti ini, mungkin terakhir sebelum kita tutup. Ya, sebenarnya udah dijawab ya. Jadi intinya dikomunikasikan, banyak dari kita tuh udah takut duluan. Ya kan? Jadi kita akhirnya menghindar. Justru kalau kamu menghindar, malah beberapa case ya justru akan dihubungin keluarga kita yang kita daftarin sebagai misal tidak serumah. Justru malah melebar ke sana kemari gitu. Jadi be a gentle aja, kamu berani minjem ya berani bertanggung jawab sih. Jadi mindsetnya jangan lari ya gitu. Oke, dari aku itu aja Pak Vincent. Thank you. Baik, ini mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Saya boleh mungkin rangkum sedikit ya dari sharing session rekan-rekan panelis di sini. Jadi pertama kita mungkin mindsetnya ini waktu minjam tadi Pak Ruby sempat share, pastikan bahwa ya kita udah tahu gitu posisi kita di mana, kita berstrategi, kita lakukan planning yang baik. Salah satu caranya kita bisa gunakan Score Life, jadi banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan kalau kita mau manage keuangan kita ingin tahu nih posisi kita sekarang ada di mana sih, skor kredit kita baik nggak sih, atau misalkan kita harus fokus dulu dengan apa yang ada kewajiban yang existing, kita harus pastikan dulu skor kredit kita baik, skor kredit kita sudah oke, sehingga kita kalau mau ambil pinjaman baru juga udah aman gitu ya. Lalu yang terakhir, kalau bisa jangan ke yang ilegal, lari ke yang legal. Kalaupun ingin juga pilih platform ada banyak opsinya. Jadi platform pinjaman pun ada banyak opsinya. Jolo jadi salah satu opsi yang bijak. Tadi Pak Hari sudah mention beberapa plus point ya. Jadi kayak misalkan Jolo sangat peduli dengan ini sebenarnya nanti uangnya dipakai untuk apa. Jadi juga harapannya dari Jolo juga ini tidak digunakan untuk sesuatu yang sangat konsumtif. Jadi pilih juga platform-platform yang mungkin bisa mendukung dan sesuai dengan nilai-nilai kita mau kemana sih dengan pinjaman itu gitu ya. Jadi pilih juga platform dan alat-alat yang sesuai supaya kita bisa mencapai tujuan dari kita mau minjam, tujuan keuangan kita itu apa gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke MC Mbak Elisa, silakan. Wah, sangat menarik dan informatif sekali ya diskusinya. Terima kasih kepada Bapak Vincent yang telah memandu sesi diskusi panel dalam webinar ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ongki, Bapak Rofi, dan Bapak Hari sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Juga tak lupa kepada Ibu Lili yang sudah memberikan insight di awal acara. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Silakan kunjungi website www.bulanfintechnasional.com serta kunjungi Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek. Acara hari ini juga bisa disaksikan kembali via channel YouTube Aftek di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami mohon kerjasama rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi feedback form dengan memindai QR yang terlihat pada layar. Saat Sobat Fintech mensubmit feedback form, perhatikan layar Anda karena nanti akan ada after submit response, berisikan kode dan link yang nantinya dapat Anda gunakan untuk meredeem e-certificate kegiatan hari ini. Serta jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu di www.bulanfintechnasional.com untuk meredeem e-certificate. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di acara-acara Aftek berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Yuk sama-sama menjadi si paling fintech. Saatnya bereskan misi pendidikan. Bayar SPP, buku, bisa. Tarik dana ganti seragam, bisa terus pakai Julo. Daftar sekali, pakai limit berkali-kali. Saatnya misi lancarkan bisnis. Bayar listriknya, nyalain airnya, bisa terus. Cicil ringan pakai Julo. Bunga rendah dan aman.